Makanya mu'allif melanjutkan dalam kitabnya jadi keutamaannya lihat ya dalam halaman 31 ya. Man ghadat yatlubu ilman yata'allamuhu fatahallahu lahu bihi baban ilal jannah. Barang siapa yang di pagi hari dia keluar untuk mencari ilmu. Ilmu yang apa? Yang wajib dipelajari. Apa tadi? Ilmu mengenal Allah dan Rasulnya, tata cara ibadah, ilmu akhirat. Ya. Yang gak harus pagi, siang begini ya gak apa-apa. Ya, maknanya ini semangatnya. Bukan apa, bukan, loh ini kan pagi, tadi ini udah siang, udah jam 2 kok. Enggak apa-apa. Ini semangatnya. Yata'allamuhu, maka dia belajar ilmu, fatahallahu lahu bihi baban ilal jannah, maka Allah akan bukakan bagi dia pintu surga. Jadi apa? Orang belajar ilmu agama sebagai pintu masuk surga jamaah. Ilmu apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu akhirat. Ya. Mengantarkan kepada surga. Ya. Kemudian halaman yang ke-32-nya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dan barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jenengan tadi mau berangkat ke sini, kemudian apa? Jatuh di tengah jalan meninggal, insya Allah jenengan husnul khotimah. Mau husnul khotimah? Sekarang mau? Jangan ya. Ya, jangan sekarang, husnul khotimahnya dulu ya. Tapi seandainya demikian, Rasul mengatakan Allah mudahkan jalannya dia masuk surga. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Sehingga pintu kebaikan yang ketiga ini adalah belajar ilmu, semangat. Ya. Belajar dan semangat. Perhatian, makanya beliau tadi mengatakan semangat dan perhatian. Enggak cuma pengen dong, aku pengen belajar, tapi enggak perhatian. Perhatian itu dia bawa buku, bawa catatan, ya, mencatat, enggak cuma bukunya doang sama pulpennya yang dibawa nyatat. Kadang-kadang ada orang ngaji bawa buku, pulpen, tapi enggak ada catatannya bersih terus. Ditanya mau buat apa mbak, itu kok bukunya masih bersih terus, mau saya jual lagi tat? Dijual lagi. Ya. Lihat semangatnya para ulama di dalam menuntut ilmu jamaah. Saya sampaikan beberapa, ya, saya ceritakan beberapa kisah mereka orang-orang yang semangat menuntut ilmu jamaah. Di antaranya adalah ya, sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Beliau berjalan selama 1 bulan perjalanan pengen ke majelis ilmu jamaah. 1 bulan perjalanan dari Madinah menuju negeri Syam. Cuman pengen tahu, pengen dapat, dan ternyata dia dapatkan satu hadis Nabi yang Rasul mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan gurla. Hari kiamat nanti manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak pakai alas kaki, dalam keadaan telanjang dan belum disunat. Jabir bin Abdillah cari ilmu ini dari Madinah ke Syam. 1 bulan perjalanan. Dengan dari rumah ke sini berapa menit? Malah enggak perjalanan, sudah di bawah tinggal naik. Ada yang dari luar 1 bulan untuk pengen belajar ilmu jamaah. Ya. Kenapa? Karena ilmu ini ya menjadikan seseorang itu bahagia. Makanya katanya Imam Qatadah, beliau mengatakan, babun minal ilmi yahfaduhu rajulu yatlubu bihi salaha nafsihi
wa sholahan nasi afdalu min ibadati haulin kamilin. Satu bab tentang ilmu, satu pembahasan tentang ilmu yang dihafalkan dan dicatat, kemudian memberikan efek baik pada dirinya, memberikan efek perubahan yang baik pada dirinya dan orang lain, maka itu lebih baik dari ibadah setahun. Bayangkan jamaah, ini katanya Imam Qatadah. Seorang yang belajar ilmu, satu pembahasan, kemudian dia mencatat, menghafalkan, mengamalkan dan memberikan efek yang baik pada dirinya, kemudian orang lain, keluarganya, tetangganya dan yang lain, maka itu lebih utama dari apa? Dari ibadah setahun. Sehingga apa? Keutamaan ilmu luar biasa. Katanya Hasanul Basri, beliau mengatakan, yuzanu midadul ulama'i bidami syuhada'i fayarjihu midadul ulama'i. Kalau ditimbang antara tintanya para ulama, kalau seandainya ditimbang tintanya seorang yang belajar ilmu, orang yang belajar ilmu, para ulama dan yang lainnya, dengan darahnya para syuhada, apa kata beliau? Maka tintanya para alim itu maka lebih berat dari darahnya para syuhada, orang yang mati syahid. Kenapa? Karena orang berjihad, berperang, itu dia siapapun bisa, yang penting bisa ngangkat senjata. Entah itu meninggal atau enggak, yang penting siapapun mampu ngangkat senjata, ngelawan. Tapi jihad dengan ilmu, jihad dengan belajar, jihad dengan menuntut ilmu agama, dan dia mengajarkan ilmunya serta mengetahui ilmu, ini tidak setiap orang mau. Tidak setiap orang berat. Tidak setiap orang itu mampu. Kenapa? Karena ilmu ini akan memberikan manfaat kepada yang lain. Kalau pedang, senjata untuk sendiri, yang penting saya menang, yang penting saya mengalahkan. Tapi ilmu ini akan bermanfaat jauh lebih banyak. Sehingga tintanya para alim itu, tinta dari penanya mereka dalam menyebarkan ilmu, dalam mencatat ilmu, itu lebih berat dari darahnya para syuhada. Subhanallah. Kita syuhada bukan, orang yang mati syahid bukan. Maka mulailah dengan kita belajar semangat. Semoga kita termasuk orang-orang yang memberikan kebaikan. Imam Baqi bin Makhlad, seorang alim yang bernama Baqi bin Makhlad, pernah berjalan untuk mendatangi majelis ilmu. Itu dari Spanyol ke Baghdad. Dari Spanyol ke Baghdad. Jauh itu, jauh antar negara. Dari apa? Dari Spanyol ke Baghdad. Dan disebutkan apa? Beliau ini jalan kaki. Jalan kaki. Ada enggak di sini yang paling jauh dari sini, yang datang sekarang ada yang paling jauh? Bukan yang sedang kerja. Ada? Ibu-ibu ada, Bu? Paling jauh mana, Bu, sekarang siang ini? Ada yang dari luar? Ada? Bu? Dari mana? Paling jauh mana? Nah, suaranya kedengeran. Ungaran. Ungaran. Jenengan jalan kaki? Ya lumayan lah di Ungaran. Tapi kan rata-rata kita nggak jalan kaki. Minimal pakai motor. 1 jam atau mungkin kurang. Ini pengen mendatangi majelis ilmu. Imam Baqi bin Makhlad ini dari Spanyol ke Baghdad jalan kaki. Kita yang masih di Semarang aja kayaknya nggak ada yang jalan kaki sini, saya yakin.
minimal pakai motor. Ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan thalabul ilmi afdalu minan nafilah. Seorang yang menuntut ilmu ya itu lebih utama dari ibadah sunnah. Ibadah apa? Sunnah. Orang yang menuntut ilmu syar'i, orang yang bermajelis ilmu, maka itu lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. Kenapa? Ilmu syar'i ini wajib untuk kita pelajari. Sehingga Rasul pun mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Seorang menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Termasuk muslimah. Wajib. Kenapa? Ilmu inilah yang mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ilmu inilah yang menjadikan kita tahu hakikat kita hidup di dunia untuk apa, siapa yang menciptakan, dan kemudian tujuannya untuk apa, dan cara beribadah seperti apa. Inilah yang dikenal dengan ilmu syar'i. Sehingga pantas mereka susah payah berjalan jauh, jalan kaki untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena setelah nikmat, mereka telah mendapatkan kenikmatan dalam menuntut ilmu. Disebutkan Imam Al-Hamdani, beliau pernah menjual seluruh warisan orang tuanya. Ya. Untuk apa? Untuk biaya dia mencari ilmu. Untuk biaya mencari ilmu. Untuk biaya bermajelis ilmu. Menjual seluruh warisan orang tuanya. Ya. Dia gunakan untuk apa? Untuk menimba ilmu dari kota satu ke kota yang lainnya. Kenapa? Nikmat. Ya bukan berarti jenengan harus begini, enggak. Ini kan sebagai contoh mereka itu orang-orang yang semangat dibandingkan dengan kita. Ya. Menjual seluruhnya. Ya. Sampai dia berkeliling, berpindah-pindah tempat untuk belajar ilmu. Sampai beliau menjadi seorang alim di zamannya. Kenapa ilmu tidak datang dengan santai? La tanalul ilma bi rahatil jasad. Engkau tidak akan mungkin dapat ilmu ya sampai engkau itu ada kesungguhan. Kenapa? Karena ilmu itu bukan didapatkan dengan nyantai. Ya, ada kesungguhan jemaah. Disebutkan Abu Hatim Ar-Razi, seorang alim, pernah menceritakan di mana beliau mengatakan, aku pernah berjalan kaki dari satu majelis ke majelis yang lainnya, dari tempat kajian ilmu ke kajian yang lainnya, ya, disebutkan lebih dari 1000 farsah. 1000 farsah. Satu farsah itu 8 kilo. Berarti kalau 8 kali 1000, 8.000 kilometer. Ya. 8.000 kilometer jemaah. Berjalan ini, jalan kaki. Bukan naik motor, bukan naik mobil. Jalan kaki selama berapa waktu lamanya berpindah. Berkeliling untuk menuntut ilmu. Beliau kurang lebih mengatakan sudah menghabiskan kurang lebih 1000 farsah. Satu farsah itu 8 kilo. Berarti 8.000 kilo. Semarang mana itu jemaah? Semarang mana? Ada yang tahu? Jauh bener ya. Nah sekarang Semarang Jakarta aja berapa? 400. Kurang lebih 400 kilo. Itu baru Semarang Jakarta. 400 kilo. Ini 8.000 jalan kaki. Ya, jalan kaki. Apa yang membuat mereka seperti itu semangatnya? Apa yang membuat mereka itu semangat menuntut ilmu? Karena apa? Kecintaan terhadap ilmu agama yang memberikan manfaat untuk dunia dan akhiratnya. Sehingga jangan sampai kita menjadi orang-orang mental kerupuk. Tahu mental kerupuk ya, Ma? Kerupuk itu kalau gini kan pecah. Apalagi kalau kerupuk sudah jatuh kemana? Jatuh ke air sudah. Krepek. Itu mentalnya nggak kuat. Maka seorang penuntut ilmu, seorang pembelajar, jamaah, ataupun yang menginginkan kebaikan ilmu agamanya, jangan seperti mental kerupuk.
Kadang-kadang ada sindiran dikit, besok ngambek. Padahal yang nggak ngomong orangnya itu cuma nyindir dikit begitu. Toh nggak disebutkan secara umum. Ah males ngaji di situ, dicemesin terus saya. Coba yang nyemesin wong kita ngomong secara umum. Padahal kita menuntut ilmu itu apa gunanya untuk memperbaiki diri. Untuk memberikan efek yang baik dalam kehidupannya. Kalau merasa itu ada yang kena, ya jangan sakit hati. Ya, langsung baper gitu ya katanya. Ya, keluar grup begitu. Malas di sini saya ngaji cemesin terus. Ya siapa yang nyemesin? Ya. Padahal menuntut ilmu itu untuk memperbaiki diri, berusaha ya kita semuanya untuk memperbaiki diri. Ya, jangan menjadi seorang pembelajar ilmu seperti apa mental kerupuk. Ya, belajar nggak sabar. Ini sama dengan apa? Mental kerupuk. Belajar itu ada tartibnya. Belajar itu ada tingkatannya. Seperti iman, rukun Islam ada tingkatannya. Pertama pelajari dulu Islam, pelan-pelan sabar dulu. Nanti kurang lebih sudah selesai, ada bukunya jelas, panduannya jelas. Nanti sudah ada saatnya belajar sholat. Oh malas saya ngaji di situ, sholatnya nggak diajar-ajarin. Ada tingkatannya, nanti sebentar lagi sabar. Setelah sholat baru nanti belajar. Ada di bukunya, ada panduannya. Cuman tinggal ngikutin dulu, sabar dikit, pelan-pelan sebagaimana rukun Islam pun tartib. Ya, nanti ada waktunya. Nanti setelah udah ada waktunya baru diterangkan secara rinci dan detail. Ya. Nggak bisa kita belajar dalam waktu sekian bulan, pengen semuanya ilmu didapatkan, nggak bisa. Quran turun 23 tahun. Quran turun berapa lama? 23 tahun. Nggak tahu-tahu satu Quran, satu mushaf blek. Wah, 23 tahun. Lalu kita baru belajar 2-3 bulan sudah apa? Sudah berat. Jangan menjadi mental kerupuk dalam kita menuntut ilmu. Terus sabar dan berjuang. Lihat tadi Abu Hatim Ar-Razi, 8.000 kilometer. Ya. Kemudian disebutkan oleh salah seorang alim yang bernama Tha'lab Al-Harbi An-Nahwi. Beliau dikenal dengan orang yang alim tentang ilmu nahwu. Ilmu nahwu, kaidah-kaidah dalam membaca kitab. Ya. Dikabarkan bahwa beliau selama 50 tahun gak pernah goib dalam majelis. Subhanallah. 50 kali. 50 tahun gak pernah gak hadir, gak datang. 50 tahun jemaah. Gak pernah yang namanya ngilang udzur, alasan, macam-macam. Ya. Orang sekarang kan gampang alasan. Afwan udah afwan ini biasanya ini udah kebaca nih arahnya kemana ini. Saya sibuk yang sana afwan saya lagi ada keperluan. Padahal pengajian berapa lama sih? Ya, orang sejam aja belum tentu nyampe. Ya, kenapa? Karena kurangnya perhatian dan semangat. Kau dikatakan alasan, semua ada alasan. Kau dikatakan sibuk, saya yakin kita di sini nggak ada yang pengangguran. Ada yang pengangguran di sini? Ya, kan nggak ada. Semua ada kesibukan, tetapi luangkan waktu. Ya. Imam Tha'lab Al-Harbi An-Nahwi 50 tahun lamanya nggak pernah goib. Luar biasa jemaah. Ya, kalau kita itu beda. Ustadznya telat dikit, ustadznya itu kayaknya nggak datang. Sudah telat 3 menit. Apalagi itu udah kayak senang dikit gitu kan. Apalagi kalau beneran dikabarin, iya ustadznya ada udzur, ada halangan. Alhamdulillah, sujud syukur. Nah ini berarti mentalnya apa? Ya kurang semangat menurut ilmu. Ya. Diceritakan tentang Imam Ahmad jemaah. Imam Ahmad bin Hambal. Beliau di dalam perjalanan menuntut ilmunya, ya,
Pernah suatu ketika beliau itu menjual perabot rumahnya jemaah. Sampai seperti itu. Ya. Untuk biaya dan di dalam apa? Menuntut ilmu. Sampai seperti kita kan enggak begitu. Ya. Gayanya doang, Afwan, saya enggak punya apa-apa. Motor ada, mobil ada. Ya. Imam Ahmad itu berjalan menuntut ilmu sampai apa? Perabot rumahnya itu dijualin satu persatu. Kursinya dijual, mejanya dijual, ya, sampai disebutkan di rumahnya tinggal atapnya, tinggal atap rumahnya dijual juga atapnya zaman. Tinggal atap rumahnya dijual untuk dia Pak, ya, untuk dia membantu dalam belajar. Kita kan alhamdulillah nggak ada kita belajar itu sampai jual atap rumah ini nggak ada. Pada di sini. Atau gak usah jual atap rumah lah, meja, kursi, televisi, motor, mobil, kan enggak. Beliau sampai habis perabotannya belas, tinggal atap rumahnya dijual juga sekalian. Ya. Kalau bisa jual rumahnya tetangganya sekalian tuh, tapi kan enggak boleh, wong itu milik orang. Ya. Atap rumahnya dijual jemaah. Untuk biaya, untuk berangkat, untuk belajar. Kita itu alhamdulillah sehat, makan walhamdulillah, uang cukup, kok malas? Ya. Maka apa? Gunakanlah kesempatan untuk kita mau menuntut ilmu jemaah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita, yaitu membahas dalam kitab ya Kaifa takunu miftahan lil khair, yaitu pintu kebaikan yang ketiga, yaitu ilmu yang bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan pintu kebaikan yang keempat. Semoga ya bisa kita ya lanjutkan di dalam pembahasan kitab ini. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Silakan kalau ada yang mau bertanya, barangkali yang bisa dijawab. Silakan ibu-ibu atau jamaah yang di sini, bapak-bapak silakan. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Kalau ibu-ibu lebih bagus itu memang dicatat ya, kalau ada dicatat. Ya, biar saya minimal baca dulu. Kalau saya bisa jawab kan saya jawab, kalau lewat ya catat, kalau enggak kan enggak saya jawab kan begitu. Silakan, ada pertanyaan? Cukup? Ada pertanyaan belakang? Ada, ya silakan. Nggak dengar ya? Ya, udah kedengeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin tanya, untuk apa kita belajar? Suaranya kurang jelas, dideketin mic-nya. Kita kan wajib hadir bermajelis untuk kajian. Hukumnya wajib ya Ustadz ya. Lalu bagaimana dengan manakah yang lebih baik, kajian offline atau online? Cukup? Cukup? Insya Allah cukup. Ya. Pertama, apakah kita mempelajari ilmu ini wajib? Pertama, ilmu syariat ada yang hukumnya wajib ain. Wajib ain itu semua kita belajar, wajib. Contohnya ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu mengenal Rasulnya. Ilmu bagaimana kita beribadah kepada Allah. Ilmu bagaimana kita mengetahui nama-nama sifatnya. Ilmu tentang iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada para malaikat. Kemudian rukun Islam, ini hukumnya wajib. Berbeda dengan ilmu-ilmu syariat yang sifatnya atau hukumnya tidak sampai hukum ya fardu ain. Ya seperti ilmu kita belajar ya seperti kita belajar nahwu shorof, belajar bahasa Arab ya. Kalau kita mau belajar alhamdulillah untuk memahami. Tapi kalau enggak minimal kita tadi ilmu-ilmu syariat dengan apa? Ya dengan bimbingan ya orang yang jelas di dalam kita menuntut ilmu. Ya, yang jelas. Ya, jangan sampai semangat tetapi enggak jelas dalam menuntut ilmu. Ya, kenapa katanya Imam Ibnu Sirin, beliau mengatakan inna dina ilmun fanduru ila man ta'khuduna dinakum. Ya,
Ilmu itu sangat penting di dalam agama, sehingga perhatikan kepada engkau belajar ilmu. Nah, kemudian ya adapun apa tadi yang kedua ya, saya lupa. Apa tadi, Bu? Oh ya, apakah kita mana yang lebih utama belajar online atau offline? Maka yang lebih utama jelas kita belajar dengan offline, langsung. Mana dalilnya? Rasul tadi dalam buku ini ada, tadi disebutkan oleh Nabi. Ya, halaman yang ke-31, Rasul menyebutkan, ya, halaman 32, man salaka tariqan. Apa maknanya salaka? Dia menempuh, meniti jalan, berjalan, menuju, dia mendatangi ilmu. Ya, apa kata Rasul? Yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah memudahkan dengan dia belajar, maka Allah mudahkan dengan apa? Dengan perjalanannya apa? Ya dengan jalannya menuju surga. Maka tentunya jauh lebih utama belajar langsung. Apa manfaatnya? Kenapa lebih dikatakan lebih utama? Jauh pertama lebih berkah. Ilmu ya al-ilmu ya'ti. Ilmu itu al-ilmu yu'ta, ilmu itu untuk kita didatangi. Atau ilmu ya'ti, untuk kita datangi ilmu itu, bukan ilmu yang datang kepada kita. Ya. Kemudian mereka lihat, ya, para ulama tadi lihat sampai sekian. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang belajar langsung, dia akan lebih serius menyimak. Lebih serius apa? Menyimak. Berbeda kalau online di rumah. Ya bukan nggak boleh, silakan online, tetapi tetap beda. Sekarang kalau online di rumah ngantuk, siapa yang bangunin? Kalau di sini kan minimal ada sindir dikit lah. Ya ada yang ingat ngeliat. Dan potensi ngantuk itu, ya potensi ngantuk itu nggak terlalu, walaupun ya ada aja yang ngantuk ada ya. Tapi kan mending, ya paling sebentar kemudian dengar lagi. Beda kalau di rumah, bablas. Sudah bangun sudah nggak ada. Udah hilang, itulah. Ya. Seperti kita belajar juga ada buku ya lewat PDF ya lewat HP ada, tapi beda ketika kita megang kitabnya, lihat ada bukunya, bisa kita sentuh, bisa kita buka, bisa kita catat, itu keberkahannya. Beda dengan di HP. Ya sama di HP ada PDF, tapi kan nggak bisa kita tulis, nggak bisa kita pegang, wong itu HP. Tapi buku beda, kita ada bisa menyentuh, kita bisa lihat, kita bisa buka per halaman, maka jauh lebih utama buku, kitab. Nah, maka ini ya belajar apa? Ya kalau bisa untuk kita datangi, apalagi dekat ya tidak sampai 1 farsah aja nggak nyampe gitu kan. Ya 8 kilo nggak ada gitu kan. Apalagi pakai motor, ya apalagi pakai mobil udah AC, wah udah enak sekali nih. Nah, gitu Bu, ya. Mungkin gitu dulu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.